Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cartono. Saya perwakilan dari kelompok 1 HK20C dalam mata kuliah Hukum Anti Monopoli akan mencoba memaparkan atau menjelaskan tentang dugaan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor benih lobster. Adapun demikian, anggota dari kelompok kami adalah satu Alfian Ramdhani, kedua adalah saya sendiri Cartono, yang ketiga ada Intan Alpido, yang keempat ada M. Agus Astoni, dan yang kelima adalah Lia Listiana. Langsung saja ke materi pertama, yaitu latar belakang. Salah satu jasa pengiriman barang secara internasional adalah International Freight Forwarder. International Freight Forwarder adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurusi pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor. Freight forwarder ini bisa dikatakan sebagai agen shipping, agen atau carrier. Pemakaian jasa internasional freight forwarder diantaranya adalah pelaksanaan ekspor lobster yang bisa disebut benur, penangkapan benih lobster atau benur untuk kemudian dijual ke luar negeri berdampak buruk bagi lingkungan, tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan, yakni diduga pelanggaran terhadap pasal 17 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dugaan pelanggaran tersebut dilatar belakangi oleh jasa layanan yang dianggap tidak efisien karena eksportasi hanya dilakukan melalui satu pintu keluar, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Padahal benih lobster didatangkan dari sejumlah daerah seperti Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Berikutnya, dalam kasus ekspor benih lobster, ternyata perusahaan freight forwarder yang melakukan praktik monopoli tersebut bukan perusahaan kargo sebenarnya. Mereka hanya menjadi perantara atau middleman. Perusahaan freight forwarder tidak mengangkut sendiri benih itu ke negara tujuan ekspor, tetapi menggunakan jasa kargo lain. Jika tarif yang mereka tetapkan Rp1.800 per ekor, mereka hanya membayar Rp300 per ekor pada penyedia jasa kargo lainnya. Mereka tanpa melakukan apapun mendapatkan cuan sebesar Rp1.500 per ekor atau 5 kali lipat dari harga layanan kargo sebenarnya. Dengan menggunakan jasa internasional freight forwarder, sehingga operasionalnya diduga melanggar pasal 17 karena melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa melalui internasional freight forwarder atau satu PT Aero Citra Cargo atau PT ACK saja. PT ACK memiliki market point di mana pengenaan tarif jasa pengiriman kargo di atas harga lebih biasa yang lebih murah yang bisa dipilih eksportir, dan eksportir tidak punya kesempatan memilih forwarder lainnya. Pasal 17 berbunyi, ayat 1, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat 2, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila A. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya, atau B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pada pasal 17, dugaan pelanggaran dilakukan oleh PT Aero Citra Cargo atau PT ACK, dan pada pasal 24, dugaan pelanggaran dilakukan oleh PT ACK, tim uji tuntas, dan Ketua Asosiasi Pelobi atau Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia, karena eksportir legal kalah bersaing dengan eksportir ilegal atau penyelundup, disebabkan harus menanggung beban biaya dari adanya monopoli kargo ekspor benih lobster dan adanya PNBP yang tarifnya memberatkan. Akibatnya, pemerintah bisa kehilangan potensi penerimaan PNBP sekitar 150 miliar per tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri ketiga, pengguna jasa internasional freight forwarder untuk ekspor benih lobster dalam perspektif hukum persaingan usaha.
Kebijakan persaingan perlu juga mempertimbangkan dampak dari transaksi terhadap negara pengekspor maupun negara impor, mengingat dampaknya di luar cangkupan kebijakan domestik. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf G menyebutkan bahwa perjanjian atau perbuatan dengan tujuan ekspor diperbolehkan oleh undang-undang dengan syarat tidak mengganggu pasokan kebutuhan dalam negeri. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster atau kepiting dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia, Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 membolehkan ekspor benih lobster dari wilayah Indonesia yang sebelumnya dilarang. Terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, PT Aero Citra Cargo melakukan kegiatan penggunaan jasa internasional freight forwarder terhadap pengiriman benih lobster dengan model yang didesain lewat kebijakan dan regulasi birokrasi. Beberapa indikasi yang mengarah kepada praktik monopoli dan persengkokolan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya indikasi para eksportir harus menggunakan satu perusahaan tertentu. Untuk mengekspor benih lobster, para eksportir harus menggunakan satu perusahaan tertentu yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyedia layanan kargo, meskipun kebijakan KKP tersebut tidak secara spesifik menyebutkan penyediaan kargo tunggal dalam regulasi. Namun dalam berbagai kondisi, oknum KKP yang sifatnya non-formal selalu mengarah penggunaan perusahaan PT ACK sebagai freight forwarder. Akibatnya bagi eksportir yang tidak menggunakan perusahaan tersebut, surat keterangan waktu pengeluaran SKWP tidak akan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara SKWP merupakan persyaratan utama bagi eksportir agar bisa mengekspor benih lobster. Dengan demikian, eksportir tidak punya pilihan lain dalam menggunakan jasa freight forwarder dalam melakukan ekspor, di mana salah satu syarat dikatakan bahwa monopoli tidak adanya barang pengganti atau substitusi. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada biaya logistik ekspor tinggi. Tarif layanan ekspor yang ditetapkan untuk satu ekor benur sebesar Rp1.800, sementara harga normal di pasaran hanya 200 sampai dengan 300 per ekor. Berarti pelaku usaha harus menanggung kenaikan dari harga normal sebesar Rp1.500 sampai dengan Rp1.600 per ekor benur, sementara pelaku usaha tidak punya pilihan alternatif lain untuk melakukan pengiriman. Ini yang disebut salah satu ciri-ciri monopoli, tidak ada barang pengganti atau substitusi. Pelaku usaha jauh di atas harga pasar yang hanya 200 sampai 300 per ekor. Imbasnya, pelaku usaha harus menanggung kenaikan biaya tersebut. Pada akhirnya, persoalan ini menyebabkan daya saing produknya menjadi turun. Perusahaan freight forwarder milik PT ACK yang melakukan dugaan praktik monopoli tersebut bukan perusahaan kargo sebenarnya. Perusahaan freight forwarder milik PT ACK hanya menjadi perantara atau middleman. Perusahaan freight forwarder mengalihkan pengiriman tersebut ke pihak ketiga atau memilih kargo lainnya ke negara tujuan ekspor. Dengan demikian, perusahaan tersebut tidak mengangkut sendiri benih itu ke negara tujuan ekspor, akan tetapi menggunakan jasa kargo lain. Tarif yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp1.800 per ekor kepada perusahaan freight forwarder, maka perusahaan freight forwarder hanya menyerahkan 300 tarif yang mereka tetapkan, Rp1.800 per ekor. Mereka hanya membayar 300 per ekor pada penyedia jasa kargo lainnya. PT ACK tanpa melakukan apapun mendapat keuntungan sebesar Rp1.500 tanpa melakukan tindakan apapun, kecuali hanya sebagai perantara. Berarti perusahaan freight forwarder mendapat keuntungan 5 kali lipat tanpa melakukan tindakan yang berarti. Pengiriman benih-benih lobster BBL yang dilakukan melalui satu bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, dapat menciptakan efisiensi bagi biaya pengiriman dan risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Pilihan bandara udara yang dapat menjadi akses tidak hanya Bandara Soekarno-Hatta, berdasarkan keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan (BKIPM) Nomor 37 Tahun 2020 tentang tempat pengeluaran khusus benih-benih lobster dari wilayah negara Republik Indonesia, telah menetapkan adanya 6 bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman BBL ke luar negeri, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Lombok,
Bandara Kuala Namu Medan, dan Bandara Hasanuddin Makassar. Secara praktik, seharusnya dengan memperhatikan sebaran lokasi pembudidayaan lobster, maka biaya yang dikeluarkan eksportir akan lebih murah apabila ke-6 bandara yang direkomendasikan dapat difungsikan sebagai tempat pengeluaran BBL. Terima kasih sebelumnya. B. Akibat penggunaan jasa internasional freight forwarder untuk ekspor benih lobster dalam perspektif hukum persaingan usaha. Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal tersebut menyebut bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan secara tidak sehat. Dugaan pelanggaran menurut pasal 17 ini juga ditujukan kepada PT Aero Citra Cargo atau PT ACK yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat dikenakan ancaman hukuman pelaku dugaan monopoli persaingan monopoli perusahaan freight forwarding atas jasa pengangkutan dan pengiriman benih lobster dengan ancaman denda minimum 1 miliar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasai dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam pasal 25 ayat 2 dijelaskan mengenai pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh PT ACK tidak hanya menguasai pangsa pasar dengan KKP dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia, bukan hanya menguasai pasar 75% akan tetapi 100%, sehingga para eksportir tidak mempunyai pilihan lain untuk melakukan ekspor BBL, yang dalam hal ini adalah pemakaian jasa pengiriman internasional freight forwarder. Jadi kesimpulan dalam materi ini ialah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU memutuskan PT Aero Citra Cargo atau PT ACK terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dalam perkara ekspor benih lobster yang dibacakan dalam sidang majelis dengan agenda pembacaan putusan atau perkara nomor 04-1/1/2021. Dalam fakta persidangan terbukti adanya pemusatan kekuatan ekonomi di mana adanya dukungan pemerintah atas terbitnya dokumen surat keterangan waktu pengeluaran SPWP meskipun tidak ada penunjukan resmi. PT ACK merupakan satu-satunya pelaku usaha karena selama proses persidangan perkara Aquo ditemukan fakta bahwa jika eksportir menggunakan perusahaan kargo selain PT ACK dalam proses pengeluaran ekspor BBL tujuan keluar wilayah negara Republik Indonesia, maka eksportir tersebut akan terhambat atau kesulitan dalam mengurus dokumen SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap atau KKP. Sementara SPWP sebagai salah satu persyaratan pengeluaran ekspor BBL tujuan keluar wilayah negara Republik Indonesia adalah persyaratan yang telah menghambat pelaku usaha eksportir BBL lainnya. Majelis Komisi juga menemukan adanya pemusatan ekonomi dengan melakukan penetapan harga yang eksesif.